Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arhamna bil Qur'an ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra inna akramakum indallahi atqakum. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berhadir di sore hari yang berbahagia ini, yaitu di majelis taklim Babus Salam Kayombun. Bahat-bahat kita bersyukur tu Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat nilainya Allah Ta'ala, di mana kita ketahui bersama banyak saudara-saudara kita pada hari ini lagi ditimpa musibah. Mereka tidak bisa seperti kita di sore hari ini. Mereka disibukkan dengan musibah banjir dan longsor. Kita doakan mudah-mudahan saudara kita itu dimudahkan urusannya oleh Allah Ta'ala, dan bagi keluarga mungkin sanak kerabat yang terlebih dahulu telah Allah panggil menghadapnya dikarenakan bencana banjir dan longsor, mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah mereka, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah artinya kita masih diberi kesempatan hidup, diberi kesempatan bernafas, artinya masih ada kesempatan pintu terbuka bagi kita untuk beramal soleh. Sebab kita tidak tahu kapan Allah memanggil kita, kapan musibah datang menimpa kita. Jadi selagi ada umur, maka pakailah dengan baik umur ini untuk beramal soleh sebaik-baik mungkin. Kalau besok kita nggak tahu apakah kita masih bernafas atau tidak, maka kalau hari ini kita bernafas, sudah alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ya. Jadi kita sudah melihat saudara-saudara kita di daerah lain, bahkan di kota kita juga, ya tidak jauh, banyak saudara kita yang terdampak, ya. Jadi banyak-banyaklah kita bersyukur, ya. Bersyukur artinya kita pakai nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, nikmat sehat, nikmat umur, ya, nikmat lapang waktu, ya, untuk beramal ibadah, jangan disia-siakan. Jadi masih banyak di antara kita mungkin hamba-hamba Allah yang mereka sehat secara fisik, sehat secara mental, tapi masih malas untuk melaksanakan perintah Allah, malas untuk melaksanakan sholat, malas untuk taat kepada Allah, malas untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah mereka merasa bahwa mereka besok itu masih hidup, ya. Alai perak kuinang mulai sapaan kalai ngonarnya lay rangku namangulu du lain cogot. Tetapi begitulah Allah, ya. Ketika Allah telah berkehendak, ya, ija'arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Begitulah Allah berkehendak, kullu nafsin
za'iqatul maut, la yasta'khiruna sya'atan wa la yasta'dim. Tidak bisa diundur dan tidak bisa dipercepat. Begitulah ajal. Kalau kita melihat hari ini di media sosial, ya banyak yang meraung-raung saudara-saudari kita itu, meraung-raung mencari sanak saudaranya yang tak nampak entah di mana jasadnya. Tadi saya melihat ada seorang bapak yang jalan dari Tarutung itu berkilo-kilometer, dia menangis. Apa kata bapak itu? Saya belum ketemu istri dan anak-anak saya. Terakhir saya melihat istri saya masih menggendong anak. Saya jalan Pak Bupati berharap bertemu, tolong saya, kata dia. Ya, kenapa? Nggak bisa masuk. Kenapa? Jalan semua terblokir. Saya lihat di video itu bapak itu berjalan tak pakai alas kaki. Ya, mungkin ibu-ibu juga melihat. Ya, makanya bersyukur kita yang masih aman-aman ini. Ya, banyak kita bersyukur kepada Allah Taala. Kalau kita mungkin berada di posisi mereka, kita tidak tahu apakah kita sanggup menjalaninya atau tidak. Ya. Nah, makanya oleh karena itu mari kita yang Allah berikan kesehatan, Allah berikan kelapangan waktu, jangan kita malas beribadah, ya. Nah, kumpulkan amal pahala sebanyak-banyaknya, ya. Berbuat baiklah setiap hari, kurang-kurangi berbuat dosa, ya. Kalau bisa tinggalkanlah perbuatan dosa, ya. Karena umur kita tidak tahu, iya. Nah, jadi oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memanfaatkan nikmat yang Allah berikan untuk senantiasa taat kepadanya. Ya, jangan lagi malas-malas untuk mendirikan sholat, ya. Jangan malas untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah taala, ya. Ya, termasuk misalnya bagi ibu-ibu yang masih ada suaminya, ya berbaktilah kepada suami. Ya, urus anak baik-baik dan segala macam, ya. Karena kita tidak tahu kapan Allah memisahkan kita dengan mereka, ya. Kalau suami mungkin hari ini misalnya atau anak-anakmu mungkin tidak seperti apa yang kamu inginkan, maka bersabarlah, ya. Kita tidak tahu sampai kapan kebersamaan itu akan terus berlanjut. Nah, kita akan terasa kalau sudah tidak ada, ya kan, seperti kata lagi itu, kalau sudah tidak ada baru terasa. Maka bagi yang masih Allah berikan berbagai macam nikmat-nikmat itu yang mungkin di tempat yang lain saudara-saudara kita tidak mendapatkannya, maka mari kita bersyukur, ya. Beramal soleh, berbuat baik sebaik-baiknya, ya. Nah, karena apalah yang mau kita sombongkan, apalah yang mau kita banggakan di dunia ini. Kita sudah lihat kalau Allah ingin berkehendak sekejap semua habis tak bersisa, ya. Berpuluh-puluh tahun mungkin mereka mengumpulkan itu, tapi begitulah Allah berkehendak, hendak menguji hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu, yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita bacakan kepada junjungan kita Sayyidul Anbiya'il Mursalin Khatamun Nabiyyin, itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita senantiasa istiqomah, ya, di dalam menjalankan, mengikuti, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita adalah umat yang mendapatkan syafaatul uzma, yaitu syafaat yang agung dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, adapun tema pembahasan kita pada kesempatan kali hari ini yaitu Quran, ya, surah yang bertema tentang keutamaan mengerjakan sholat, ya. Surah Toha ayat 131 dan 132. Quran surah Toha ayat 131 dan 132, ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'an surah Toha ayat 131 132 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wala tamuddanna aynaka ila man matta'na bihi azwazan minhum jahratan al-hayatid dunya linaftinahum fih wa rizqu rabbika khairan wa abqa
Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha lanas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal akibatu littaqwa. Ya. Yang ada Qur'annya boleh dibuka surah Thaha ayat 131 dan 132 ya. Jadi sebelum kita lanjut, izinkan Al-Fakir tadi lupa menyampaikan, saya ini di sini berhadir menggantikan tuan guru kita Ustadz Muammar Fahmi Ritonga. Ya. Harusnya sore ini beliau yang hadir, ya, tapi beliau menelpon saya tadi barusan, mengamanahkan kepada saya tidak bisa hadir karena sulit mendapatkan BBM. Beliau tadi katanya habis Jumat udah kehabisan bensin di pom bensin Sadeban, tak dapat minyak. Saya nggak tahu bagaimana tadi beliau bisa pulang ke rumah. Nah, jadi beliau mengamanahkan, tolonglah Ustadz gantikan saya tak punya minyak kendaraan lagi. Saya tadi sudah mendorong katanya. Saya tak tahu mendorong sampai mana tadi. Sebenarnya tadi saya di rumah sudah mau istirahat. Tadi habis khutbah Jumat juga di Batuna 2, saya juga tadi malam ngantri minyak sampai jam 9 malam lebih. Masya Allah. Ya. Karena saya ingat hari ini ada tugas mau mengisi khutbah ibu-ibu. Habis saya jadi imam maghrib di Masjid Raya Lama, karena saya bertugas imam maghrib setiap hari di sana. Saya pikir udahlah jalan-jalan dulu ke Sadabuan. Ternyata saya lihat udah antri, tapi ternyata belum buka. Akhirnya saya putuskan nunggu. Saya baru dapat giliran jam 9 malam lewat baru selesai, karena saya pikir ada amanah. Hari ini saya harus ngisi khutbah. Kalau tidak ngisi khutbah nanti Jumat bubar. Gara-gara ustadz atau khotib tidak datang. Nah, ini kan amanahnya berat. Oleh karena itu juga nanti malam juga sebenarnya saya ada majelis taklim di Desa Manunggang ya, Wijor Koling ya. Nanti malam biasa saya di Jumat keempat setiap malam Sabtu atau di Jumat kelima ya, bersama ibu-ibu majelis taklim Masjid Al-Ikhlas Manunggang. Nah, saya tidak salah namanya. Ya. Jadi makanya tadi malam saya berjuang ya gimana ini biar nyampe amanah ya. Ternyata Allah menakdirkan lain ya, kita bertemu sore ini. Padahal tadi saya niatnya istirahat di rumah sambil baca kitab untuk persiapan nanti malam. Jadi mohon maaf Bapak Ibu-ibu ya, kalau mungkin nanti penyampaian saya agak kurang pas ya, harap maklum ya, namanya juga tadi dadakan kurang persiapan. Ya tapi mudah-mudahan ibu-ibu bisa paham apa yang saya sampaikan. Doakan saya juga tetap sehat-sehat, nanti insya Allah bisa mengisi lanjut majelis taklim di Masjid Al-Ikhlas di Manunggang ya. Amin ya rabbal alamin. Ini ada yang mengucap salam di TikTok ya. Waalaikumsalam Ibu Puspita Ekawati ya. Ini beliau menyaksikan tausiah kita sore ini. Mudah-mudahan yang menyaksikan di media sosial ya, di TikTok juga dapat barokah dari kajian kita ini. Amin ya rabbal alamin ya. Itu sekilas, mohon maaf walaupun ibu-ibu mungkin tidak berharap saya berhadir, tapi begitulah mungkin Allah mengatur pertemuan kita ya. Jadi bersabarlah ibu-ibu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Thaha tadi ya, ayat 131 dan 132, Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, "Wala tamuddanna aynaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum jahratan al hayatid dunya linaftinahum fi." Ya. Yang artinya janganlah kamu ya, kalau ada Qur'annya boleh dibuka ya. Janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami coba mereka dengan harta itu, dan karunia Tuhanmu adalah lebih baik dan lebih kekal. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian para ulama tafsir menjelaskan tentang asbabun nuzulnya ayat ini adalah kenapa Allah menurunkan ayat ini, yaitu dikatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hatinya sedang gelisah, hatinya sedang resah bersama istri-istri beliau. Karena waktu itu istri-istri beliau minta
tambahan nafkah. Ya. Sugari dabo ya Rasulullah tambah majolo sotik balanja bulanan songon nalen ini ning ada boru ni Nabi. Disebutkan oleh istri-istri Nabi. Maka turunlah ayat ini. Sebab apa? Sebab karena ucapan itu Nabi jadi tidak suka mendengar ucapan itu, ya. Sehingga turunlah ayat ini. Sehingga pernah suatu ketika itu Rasulullah SAW tidak ada makanan di rumah. Indah dong nagot panganon inang ibagas. Karena jot-jotan do nabinta namale daripada nabutong. Jot-jotan do nabinta namale daripada nabutong. Mula-mulak nabinta siyan masujid lalu itu bakasan bagas. Ahamania tu istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Hal indaka syai? Adong de sanga aha Nabi sagut ipangan. Ijawab Aisyah, "Na dong ya Rasulullah. Kalau begitu aku berpuasa." Nah, ima anggo Rasulullah, ya. Kalau kita kebalik ibu-ibu, lebih sering kita kenyang daripada lapar. Kalau Nabi lebih sering lapar daripada kenyang. Bahkan kita sudah tahu ceritanya bahwa dulu pernah Rasulullah itu mengikat perutnya dengan batu. Gur-gur nama butuh emang kulit. Arana so indah dong nabot panganon. Asi songoni loy kira-kira nang. Karena Rasulullah itu adalah pribadi yang tidak suka menyimpan harta di rumah. Nabi nang indarai menyimpan harta ibagas. Junga dari nang samaso Nabi waktu siap sholat langsung jongjong nape mardoa. Masuk tu bagasan bagas. Sangat heran sahabat. Na somardoa dope majongjong Nabi langsung masuk tu bagasan bagas. Arana bagas ni Nabi tong ginang nangan daw mardo mudo bagas ni Nabi dohot masojid niya kan. Tinggal membuka pintu deh. Buka tire kan. Makanya sidung ini marsapa mas sahabat. Ada apa ya Rasulullah? Maka Nabi menjelaskan, aku teringat bahwa masih ada sebuah emas yang tersimpan di dalam rumah, ya. Kalau semacam inilah ya, semacam benda lah, benda yang terbuat dari emas, ya. Tarson kita mungkin saru-sarita baskom, ya, yang terbuat dari emas, bejana dari emas. Kata Nabi, aku tidak suka menyimpan-nyimpannya di rumahku, maka aku sedekahkan. Jadi Nabi itu adalah orang yang suka menyedekahkan hartanya. Nabi bukanlah orang yang pelit. Nah, makanya tidak ada yang didapati di rumah Nabi kecuali hanya peralatan dapur. Bahkan yang tergantung hanyalah girbah. Girbah itu adalah tempat air minum yang terbuat dari kulit. Nah, jadi najolo tempat minum dengan kulit hewan, dari kulit kambing atau kulit kulit unta atau kulit domba. Hanya itu perabotan yang ada di rumah Nabi. Sehingga suatu ketika Nabi pernah menggadaikan baju perangnya, ya, baju besi, baju bosinang, baju pakai untuk melindungi tubuh berperang. Itu digadaikan Nabi kepada seorang Yahudi, ya, menjelang wafat beliau. Untuk apa? Karena sudah tidak ada lagi beras di rumah. Sarita dahanon ngodi jolo tong gandum matinang indah dong begandum ibagas nagot masakon. Maka marutang nabinta tu alak Yahudi. Marutang nabinta tu alak Yahudi. Nagot meminjam manabusi gandum. Igadion maun. Sehingga turunlah ayat ini mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar apa? Janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka. Bahwa orang-orang kafir itu di dunia ini Allah lebihkan dari segi
harta. Alak-alak na kafiri inang ilebihkan Allah di dunia Malaysian segi harta daripada ita umat Islam. Liga muntong inang isi do orang-orang terkaya di dunia. Ima napuna Facebook, dia napuna iPhone, napuna Microsoft perusahaan komputer, ya. Jadi rata-rata orang-orang terkaya yang paling kaya ada sanaris tirana. Miliarder rogarna, aima. Miliuner, aima betul dinangnya gitu. Adalah orang-orang kafir. Kita Islami na pigena miliuner. Ade. Sangaben na yon Japon pentong na tarboto na mangarti auti. Oh, paling kaya raja Arab. Tina, raja Arab Saudi. Raja-raja Arab kayo mentong ti. Sudah mo kay Madinah punanya mi. Olo. Kan? Jadi orang-orang kafir itu justru Allah lebihkan dari segi harta sehingga Allah turunkan ayat ini. Apa kata Allah kepada Rasul? Wala tamuddanna ainaka ila ma matta'na bi. Janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka. Nangkon sisilo matamu ya Rasulullah maligin harto yang kami lebihkan kepada mereka, kata Allah. Peringatan Allah tu Nabi. Nangkon sisilo mata nita. Maka nenang ita pinamangulon mula adong ita idahalak nakayo nangkon palasika gumiba. Asi nga sabi no to umpot na bahatan utang de. Olo. Kan suni do. Bahat de nang parjagali ipasaran. Piga ruko niya Ampir aku sa jalan bari punanya ruko bo. Olo, nautang no si dinang. Olo. Inda dong natolalak manabusi barangi kecuali iya pajolo. May borong yakinan me. Te ulang sapay nautang no si dinang. Makana nang konsi silo mata ni ba? Na hebat merasa parjaga lahi niya. Mapiga cabang niya on guarnalik on. Idi ida putih niya motor piga niya nang konsi silo mata ni binang. Anggo namarutang. Mo namarutang bentong tapi mano di tetenang. Saya mo namarutang te. Tiang na sumarutang tong baru kagumiba. Maka nang konsi kagumiba tu kekayaan, apalagi kekayaan itu yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Ya. Karena ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bunga kehidupan dunia, idongkon Allah itu semua adalah bunga kehidupan dunia. Ida bagi inang warna perhiasan dunia, kan? Inna laibu walahun. Sesungguhnya itu adalah perhiasan yang menipu, ya. Perhiasan yang bersifat sesaat. Sesungguhnya dunia ini adalah perhiasan yang menipu dan bersifat sesaat. Tenang. Sadia gok peharto ni bayui inang. Dia anggone pangan ni sadia ni pangan ni. Sanga de inang sadangdang sakalimaan. Ngasa sadangdang tenang. Sadia ni pangan ni paling bahat menang 2 pinggan. Bain matolu. Juga ada 2 habis kami nak 3 pinggan. Dia inang? Nasa piring ni penang muna habis biasa. Ro asam urat, ro penyakit gulut. Maka ni dongkon Allah nangkon kita sikagum. Sadia kaya pehalaki hinang les nasa pinggan ni meneyom niya. Na paladong yalak inyang dunia sa kayo-kayo na yalak pemangan niya sa medikop sa kalimangan. Nganong nila ti? Asang-asa tab sa anong ninang? Nganong nila jarang nitinang. Les na sa pinggan ni menang tubutwe. Modem niya piso ni nang. Aru pisa dia godang bagas ni nang. Ate, spring bed niya harga bolasan juta, bayan medyo puluhan juta. Ate, ben ni godang na bagas niya inang. Tak kumarguling-guling di bagas niya modom. Biado, les ikasuri dia modom kan. Nga pala marguling-guling niya bagas niya modom kan. Maka nang kumpalasi kagumiba. Saru ko dudut kita. Ita peles ni poromani modom ne. Nga pala na marguling-guling niya
Namo demi bahasan bahasikan. Oh loh. Makanan aku palasika saru pudi. Tie. Oh loh, beda-beda sotik me paling kan. Makanan angkon palasika iba mangaligin halak yang Allah lebihkan dari harta. Sadia kayo pe les nasang ngaum do. Tie, ne pangannya. Tola do kayo, tola. Nang tola kayo. Tapi lihat dari mana dia memperoleh kekayaan itu. Nang salah kayo. Silahkan ibu-ibu ini kaya. Tapi lihat dari mana cara dia mendapatkan harta. Kenapa? Karena kelak harta itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa Indonesia aja Ustaz. Siap. Wah, Ustaz kan bahasa Indonesia. Ya. Ini ada pertanyaan. Kenapa Ustaz sering orang yang taat ibadah banyak diuji dengan sulitnya ekonomi? Banyak ya. Nggak ngerti bahasa. Siap ya. Kenapa orang yang taat ibadah banyak diuji dengan sulitnya ekonomi? Yaitu kata Allah orang beriman pasti diuji. Ini ada pertanyaan dari Bang Air Harahap ya. Kenapa orang taat sering diuji dengan ekonomi? Ya, Allah akan menguji orang beriman, orang taat, bukan hanya dari ekonomi, semua akan diuji. Dari segi ekonomi, dari segi pasangan, dari segi anak, dari segi pekerjaan, kita semua akan diuji oleh Allah Ta'ala. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini semua akan diuji. Atemete dah saudara-saudara ente hari ini diuji. Ada di Tapteng, ada di mana lagi? Di Medan, di Aceh, di Batang Toru, di Angkola, di Sijorni kan. Ada yang diuji dengan kehilangan harta benda. Habis sudah bagas, narong na tinggal, adong na suami na natarida, adong na istri, ada istrinya yang tak nampak. Apa lagi? Ada yang mobilnya yang harganya berapa miliar. Pajero, hanyut. Ada apa lagi mobilnya? Kijang Innova Ribbon, hanyut. Seperti kaleng-kaleng. Apa lagi? TV yang mahal, hanyut. Jangan lagi tanya rupiahnya. Entah udah kemana lagi itu. Ulang berupiah teh. Oh, mbagas penatari dari sini dia. Solo penana dong be. Baju tinggal di badan. Itulah ujian itu. Ya. Ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan kehilangan. Itulah. Kami akan menguji kamu dengan apa? Rasa takut akan kehilangan jiwa. Itu meninggalnya keluarga. Ya. Kemudian apa lagi? Wal amwal. Kekurangan harta, itulah tadi. Datang banjir, datang longsor, diuji dengan kekurangan harta. Kalau tidak ada iman ibu-ibu, bayangkan bagaimana sulit bagi mereka untuk bangkit. Kalau tidak ada keimanan terhadap negeri akhirat, tidak ada keimanan tentang balasan yang lebih baik, itu surga Allah Ta'ala. Rangkura mei segwa kalnya letina. Nina, bagaimana sawah yang baru ditanam tinggal panen, sawit yang sudah kalau dihitung-hitung mungkin sudah berapa sekian ton itu hanyut sawit itu, Bu. Kemarin kita lihat banjir di Sipiro, ya, di belakang dari Masjid Muhammad itu pengkolan itu kan, itu ruko itu tabung gasnya hanyut semua ibu-ibu, tabung gas tuh hanyut. Ya, kalau dihitung sudah berapa itu duitnya? Jangan-jangan tabung gasnya berisi pula, ya kan? Nah, itulah bayangkan, mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah mau mencabut harta itu mudah. Makanya tak usah kita silau dengan kekayaan orang, apalagi kekayaan orang-orang yang tidak beriman. Kalau Allah mau kita yang miskin-miskin ini misalnya, ya, kalau kita mau kaya, mudah nggak bagi Allah? Mudah bagi Allah untuk membuat kita kaya. Tak percaya ibu-ibu? Coba lihat berita yang viral kemarin. Ibu-ibu tahu berita itu kan? Masih ingat beritanya? Udah lupa. Seorang suami yang baru lulus P3K menceraikan istrinya. Iya kan? Padahal yang membeli baju P3K itu siapa? Istrinya. Dikumpul dari Marjagal sayur baya dung monang bayu P3K, diceraikannya pula istrinya. Ya kan? Jadi tapi lihat ibu-ibu,
Mudah nggak bagi Allah membuat dia kaya? Mudah. Akhirnya ibu itu dapat apa? Dia dapat bantuan dari apa itu? Influencer, iya, dari influencer itu kan. Dikasih dia bergepok-gepok uang sampai gemetar dia megang uang itu. Bayangkan coba. Kalau dipikir-pikir, mana pernah dia bayangkan dia bisa mendapatkan uang seperti itu? Diundang ke sana, diundang kemari, tiba-tiba jadi orang kaya baru, ya kan? Nah, luar biasa. Makanya mudah bagi Allah kalau kita mau kaya. Nang kon si marsak koy nang, olo. Anggo memang nagot kayo iben Allah Ta'ala santongkin pe bisa dina. Makanan nang kon si marsak. Kalau kita lihat pula hidupnya, kan hidupnya diuji Allah Ta'ala. Padahal dia ditimpa musibah. Ternyata di balik musibah itu Allah jadikan kebaikan bagi dia. Ia penang nane betul ni. Surang gurang kunai sirang kun bayi nang goda putih epeng sebat. Itulah ada hikmah di balik musibah. Maka namun lahona musibah pema ulang mengeluh. Iya, sengsara membawa nikmat. Nah, itu judul sinetron dulu tahun 90-an. Mula awinang wingot sinetroni SD yang sengsara membawa nikmat. Hati betul linangi. Betul. Kenapa? Karena walaupun hidup kita ini diuji, ya, tapi ujian itu akan berlalu. Ya, sebagaimana ditanya oleh netizen kita ini di TikTok. Ada yang bertanya, Ustadz, songon dia caranya so bisa iba ikhlas menerima ujian. Ya, kira ibu-ibu. Songon dia carana so bisa iba ikhlas menerima ujian. Pertanyaan dari Ibu Hamidah Dalimunte, ya. Ya. Jadi kita ini diuji tadi, sebagaimana tadi itu ya kan, diuji itu ya. Tentunya bukan hal yang mudah, ya, berbagai macam ujian. Tetapi insya Allah di balik ujian itu, ya, kalau kita yakin bahwasanya di balik ujian itu, ya, ada hikmah di baliknya, ya. Makanya supaya kita bisa ikhlas menerima ujian itu, ya, menerima ujian yang kita hadapi dalam hidup ini, apapun ujiannya, biar macarana. Nah, pertama harus ada iman dan takwa. Harus ada iman dan takwa. Nah, itu caranya salah satu. Salah satu cara supaya kita mampu ikhlas menerima ujian adalah dengan kita memiliki iman dan takwa. Anggona dong imani inang naboratan do nagot ikhlas. Kalau bukan karena mengharap ridho Allah, tenang. Anggona mengharap ridho ni manusia rakinang borat dia tagot ikhlas. Songon dia mabayagot mengikhlaskan nanya muinang. Nacitan nubi rasanya. Ya Allah demi ridhomu padir masongoni. Kan ni mudena. Anggora ni manusia marakinang. Nah boratan do nagot mengikhlaskan natitio na marengot gotus tannya. Hacitnya, hacitnya terdokon dia. Itu kalau mengharap ridho manusia. Tapi karena kita punya iman, punya takwa kepada Allah Ta'ala, sehingga kita mampu mengikhlaskan. Kenapa? Karena kita yakin ada negeri akhirat yang lebih baik daripada dunia. Daripada harta tadi yang diberikan kepada orang-orang kafir. Tidak lebih baik daripada apa yang dijanjikan oleh Allah kelak bagi kita di negeri akhirat. Angguin darang kuinang aran na maingoti. Nang guna sobar kita na mangulon. Borat donagot ikhlas. Jadi salah satu cara adalah yang pertama mempertebal iman dan takwa, memperkuat iman dan takwa. Debenang nakuat imani nakuat takwai imasoro sego siteres paranganangan kan akhirnya mengalupat ngen lantai 20. Nah, ini mana terjadi? God modom pe susah, indah bisa. Spring bednya nakin mararga 20 juta. Tapi tidur pun sulit. Kenapa? Memikirkan kebun yang di sana, ruko yang di sana, cicilan yang di sana. Kalau tak minum obat tidur 4 biji tak bisa dia tidur. Sementara kita ibu-ibu ini tak usah pun ada obat tidur, ya ngaji pun tidur juga. Arani momona na modomi. Mangaji pi modom. Tenang, arani momona namo karena mudahnya tidur, ngaji pun tidur. Nah perlu obat
tidur. Dia benar marsak lemia olo. Maka na mula na raw mo dominang raw matu pengajian. Oh. Insya Allah sinok may modom. So ni dirasa. Kadang ate, oh ni ba. Olo. Ay setan ni kan. Yung busong-busi mate. Ini ya modem ko niya. Ujung nomor lakap kaji kan. Nak kini kaji. Nah pindah na wingot di sini. Makanya perlu mencatat sebagaimana dulu kata guru kami, kalau mengaji itu perlu mencatat. Ya. Karena kata guru, siapa yang mencatat dia akan ingat, siapa yang menghafal dia akan lupa. Kalau dihafal lupa kemana dilihat. Tapi kalau dicatat lupa bisa dilihat. Bisa. Makanya kita rekam apa supaya bisa dilihat lagi nanti di TikTok, bisa lihat lagi di YouTube, bisa diulang lagi kajian. Kadang-kadang nabora de gurui malen amalan amana ginjang indah tercatat kaum ibu. Ada kini ustati mamarlakap magat pinau botol ni nasada betong na modem dia. So ni dinang te. So ni dia di pengajian ni ustati tuan na lomok malamanya god. Dibaca ustati, dibacakan ustati itu doa yang panjang. Dan tertulis ninangnya, memang tung baya na ruaru golap-golap subiara na mga ligindon kan marlakap sa tong ami dapo. Nah, masa perlu na irekam teh. Ngomong mereka mengamoy. Ibu yang dirahmati Allah Taala, makanya kita dalam hidup ini ya harus banyak sabar, banyak iman, banyak takwa ya. Kemudian berusaha untuk mengikhlaskan ya. Ikhlaslah semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, jangan mengharap ridho manusia. Ya, jadi memang ya orang-orang beriman itu akan diuji ya, yang tak beriman pun diuji, apalagi orang yang beriman semua diuji. Ada nggak kira-kira naso diuji? Ada nggak kira-kira kita ini yang nggak diuji oleh Allah? Ada nggak naso ninang naso junga ada diuji? Ustaz boto naso junga ada rasa songon dia diuji, nah mengartiau nih. Indah saya tak paham Ustaz kata dia. Bagaimana itu yang disebut marsak katanya. Oh loh, anong dia nangi. Nah, buat udah sangat dia. Begini ya. Sudah halak marsaknya. Nah, mengerti udahnya. Soalnya dia dolang ana marsak ini ya. Oh loh. Karena sujung ada ya marsak. Kira-kira dong dia nang nasujung ada marsak ini non. Insya Allah inang, kalau orang-orang beriman, insya Allah tenang. Kata Allah, kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada negeri akhirat, beriman tentang adanya sorga, kata Allah, wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, kata Allah orang-orang beriman itu tenang. Ya, terima kasih Ustaz, sama-sama Bu Hamidah. Ya, jadi orang beriman itu ibu-ibu ya, itu hatinya tenang. Ngadong marsak ni nang alak na beriman, yakin dong. Ang marsak do biamu. Nakot si marsak ko nang memikir ko yun. Ala, nalos. Aso na terbaik. Nikmati masongoni nang. Dapat ujian bersabar, dapat nikmat bersyukur. Ini yang rumus ni na mi. Dapat nikmat bersyukur, dapat ujian bersabar. Deba inang ya sebagian ya, mohon maaf saya bahasa Batak lagi. Sebagian inang ya, saking marsaknya dia memikirkan dunia ini ya, lupa dia berbahagia. Oh loh. Lupa ya berbahagia. Maka saya katakan kepada ibu-ibu, jangan lupa berbahagia. Kalau ibu-ibu masih merasakan sate itu enak, ya, wami marsak. Allah. Mula tabure pirasa ko inang joring saroy tanah. Tabure pirasa stat joring nimo. Pangan minang joringi. Ulo. De barani marsak niya mangan joring pinabis. Namo lang ako niya. Ala, nabo to da marsak ka mamikir ko daga na kinya. Na marsak mo hoy. Ate, mula tabure sa joring kyo mangan joring. Ulo. Manggule joring ni bakas. Wala tabo di rasoy ng sate, kaya mangan sate. Tabo di rasa ko pocal, kaya mangan pocal. Olo, pas ati marsak ko kan,
Ngana perlu da studio ni mangan pocal majolo. Olo. Dia benang ngarani marsak ni ya, natabo pinagi te. Inda terpanganya benang pocal. Arani ana marsak na roti tangganya marmasak pocal. Oh manisya inda pocalnya. Inda natabo birasa pocal bio media. Olo. Na di ko inakpatar tu bagas. Olo. Olo, kan suni dong. Ngamasak mebe. Deh, adong epeng minang kyo mangan pocal. Kyo mangan gado-gado. Ano na tapar so soup. Kyo mangan soup. Olo, nang kon si marsak kue nang dunyon songonon mi. Olo. Guar nape dunia. Ya, makanya kata Allah, orang-orang beriman itu wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tak ada rasa takut kepada mereka. Apa yang mau kita khawatirkan? Kalau orang-orang yang terkena, saudara-saudara kita yang terkena musibah di Tapteng itu, di Batang Toru, di Sibolga, kalau mereka beriman kepada Allah Ta'ala, yakin tentang pertolongan Allah Ta'ala, apa yang mau kita khawatirkan? Harta habis, rumah hanyut, Allah Maha Kaya. Ade, pangidu tu nak kayoi, tempe na jolo nang una dong studion. Olo, kan sendiri nang, lahir PT nang na jolo tu dunyon, lahir kita, dulu itu pun tak ada. Kita lahir tak membawa apa-apa. Kenapa kita bersedih ketika itu hilang dari kita? Padahal itu semua adalah pinjaman. Ya pinjaman. Kalau yang mau punya ambil, apa boleh buat? Ya kan? Makanya kita bacakan tadi ayat itu. Wa basiris sabirin. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Siapa orang yang bersabar itu? Alladzina idza asabat musibah qalu. Apabila mereka ditimpa musibah dan kemalangan, apa diucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi. Ada biar sak musi. Arsak menekininang. Mague peng 10.000. Ucapkan inna lillah. Marperangnya daga anakmu. Inna lillah. Segalanya dari Allah. Segalanya akan kembali kepada adong busoni. Adong mersakmu. Ti waktu takbir kue nang salat adonimu. Allahu Akbar. Allah lah yang maha. Ada bengusoni. Allah maha besar. Allah lah segalanya. Allah tempat meminta, Allah tempat memohon, Allah tempat bergantung. Tih, nangkun kusi mangadu tu manusia. Ti sudah mangadu. Allah Subhanahu wa taala. Tu Allah maha enang mangido. Olo, mola mangido tu manusia nah lenia goyak ramu. Ancit busi de biaru amarngot ngote baya dah. Nala ya semoranya baya mangido nanis pinon de baya mangido tolong nia busi. Olo, tu Allah taala memang mangi. Kita punya Allah. Allahu Akbar. Iya Ibu. Iya. Jadi iya. 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 Jadi bagaimana seperti itu? Nah, tarbain da Ustaz na somarsak. Te baya mahona keluarga ni di tapanuli tengahan. Sampeon na dong kabar. Sinyal na dong listrik padam. Ya, serahkan semua urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berdoa. Yakin Allah akan memberikan yang terbaik. Apapun yang nanti Allah takdirkan berarti itulah yang terbaik bagi kita. Ben nailengen ni Allah Ta'ala pada bodi inang di iba na songoni di ngulu-ngulu ni be. Ben na yakin di Allah Ta'ala na terbaik di iba. Ya, kalau kita ditimpa musibah, ya, tadi kita sudah bilang kisah si apa tadi itu? Ibu-ibu yang diceraikan suaminya karena menang petiga kakak. Ternyata apa? Di balik bencana, di balik ujian ada hikmah yang Allah siapkan di balik itu. Telah Allah siapkan bagi kita. Ya, mungkin kita mengeluh, mungkin kita berpikiran bayar ada nasib kon. Semua bayar rosongon tahu. Ternyata mungkin kita hari ini tidak tahu. Mungkin inang sanari napodo ipati daun Allah Ta'ala. Allah belum nampakkan apa hikmah di balik itu karena Allah lah yang paling tahu. Makanya kan kata Allah Subhanahu wa taala, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum.
Boleh jadi kamu menganggap sesuatu itu baik, padahal itu buruk bagimu. Anggonaro baya, kan soni dong. Sugari baya tertabusi pajongjong baya bagas kusikannya mah. Menurut dia siapa deh? Tiba-tiba roh dan telur itu lumburgin, longsor, maruntung mabaya, ngajari tabusan tanoin ya kan? Andingan dibuti setelah kejadian. Begitu juga kata Allah sebaliknya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang Allah berikan di hidupmu itu kamu benci, tetapi sebenarnya itu baik bagimu. Allah, nah hebat membayar ujianun ilain Tuhan tuau ya Allah. Nah ancit membayar semua tuau nya deh. Allah, ternyata inang angguna sungoni rangku. Indah dapat kebaikan di hari kemudian. Ternyata justru angkon nasongoni majolo. So baru lalu tunajid nirwane kan suni dong. Jadi makanya kata Allah, boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal yang kamu suka itu buruk bagimu. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha tahu sementara kamu tidak tahu. Ustatina juga ada langsung ini juga ada. Apa yang meras pilih? Iba pentong manusia di bati. Saya pun Pak Ustaz ini juga. Saya pun Pak Ustaz ini juga manusia. Ya, waktu saya tingkat 2 kuliah, ya kan? Meninggal ayah saya. Ya kan? Nah, lapang-lapang dalam kubur. Jadi saya berpikiran, kenapalah harus ayah saya? Ya kan? Kenapa tidak ayah yang lain saja? Sehingga saya kan masih butuh kasih sayang, butuh uang kuliah, terpaksa harus berjuang sendiri, membantu orang tua. Tapi setelah saya pikir-pikirkan sekarang ibu-ibu, kalau mungkin tidak seperti itu, ade, rangkuna jadi anak manja mewon. Oh lo, pikir-pikir kau ninang dah. Nama lo mangomona diau, nama lo macari na diau. Pikir-pikir sambal daw, pikir-pikir uronang-uronang soni. So mabaya songonon ilentuan bagianku kan on saja mabo. Si baya indason kalaki menikah ya baya adong orang tuanya mambalanjoy na ilehen itabusan bagasna. Ulo cemburu di benang kalati ni. Ulo mulai babaya kok menikah jalaki sendiri epengmu, jalaki maharmu. Ulo sementara dongan di be ifasilitasi orang tua ni sude. Bagas na ipasiam, motor na ilehen. Ipasiap sudah kan on babo. Tapi ternyata apa? Allah yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita. Kan indah sarupo dapat yang kita sudah on. Indah sarupo on. Mungkin di siapa dek? Di iba indah pade. Kenapa? Karena kita tidak tahu ya apa yang orang ucapkan tentang kita, apa yang orang sampaikan dan simpan dalam hatinya tentang kita. Tapi Allah Maha tahu. Ibu tu Allah di nang sangat ahane bagasan ni tetinya. Ita indah tahu tu. Kan? Mungkin kenapa Allah takdirkan begitu? Karena Allah sudah melihat apa-apa yang ada di dalam hati orang-orang. Songonon mahoy bayin dabo hambong kunya. Arana mo botu siadu songonon, sianu songonon. On madiho napadeni Allah Taala. Ta indah merasa, ita merasa indah padeni kita. Padahal setelah kemudian hari ternyata itulah yang terbaik bagi kita. Kan? Belum tentu yang menurut kita baik itu baik. Kamu nggak ada ceritonya minang songon sadabayo nodongko ni cerita meninggal anak borui tangis marsitu tu bayo anak buron nakot calon istrinya. Mardo ayah pigari pigabor ini kuburan ni asoy pangulu anak boring. Sumabaya meninggal calon konnya. Ipangulu Allah Taala anak boring inang. Dung ipangulu anak Allah Taala anak boring marsyukur mantong bayon. Terima kasih madaya Allah mi pangulu mulak calon kinya kan. Mamulus mada anak ni raja. Ini minang. Mamulus anak ni raja, ida anak boring. Oh ima. Akhirnya manikah anak buru itu
anak ni raje, mani bayi bise, sugari mati guna anak buri. Bom deh nang cerita ni. Nangkin dia gare, ya Allah, pangulu mabaya anak burinya, dung mangulur pakai itu, tuna lain. Sugari mati mabaya anak burinya, mati busi anak buri, mati suul khotimah, manyosal busi bayu. Sugari nangkin nang konsidu aon nya anak buri, mahusnul khotimah dot. Te gara-gara muni Allah jadi masuk ahli neraka. Aiman. Makana indomboto Allah Taala pada kita. Tidak lebih tahu Allah Ta'ala daripada kita. Makanya kalau Allah uji kita, Allah berikan kita cobaan, sabar, syukur dan sabar. Karena Allah lah yang paling tahu mana yang terbaik bagi kita. Sama tadi seperti ibu kita tadi ya. Kalau kita pikir-pikir memang sedihlah nasib ada saudara-saudara kita yang terkena musibah di sana kan. Ya banyak, ini termasuk ibu kita ini ya. Nah, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesabaran. Amin ya rabbal alamin ya. Karena siapa orang yang sabar ya, Allah berikan kabar gembira, wabasiris sabirin. Ya, Allah berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa tahu justru karena kesabaran itulah kelak Allah memberikan kita surga. Mungkin dengan jalan itulah Allah akan memberikan kita surga. Hati tenang. Karena kesabaran kita tertimpa musibah. Kalau dihitung-hitung amal salat kita mungkin ibu, mungkin tak cukup mendapatkan surga ibu. Kenapa? Betapa sering kita salat tidak khusyuk. Hati, mulai tengah-tengah salat ni be, kadang nalosok bagi doroa, kadang namar lakap do, kadang namar angan-angan do baya. Hati, mula salat ni be saja mendapat surga ni Allah Taala rakuna cukup. Makanya Allah Taala menguji kita. Mungkin dengan ujian itu Allah hendak mengangkat derajat kita, baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Ujian itu adalah menaikkan derajat, menaikkan tingkat iman. Ya, nah, Allah ingin memuliakan kita kelak. Nah, kalau tidak Allah muliakan di dunia, mungkin nanti dimuliakan Allah di akhirat. Karena memang mungkin itulah yang begitulah Allah berikan kita supaya kita kelak mendapatkan surganya. Ada betul nginang gok maramal yesian harto, nana dong hartonya. Gok maramal yesian hado jabatan, nana dong jabatannya. Amilin Allah Taala di sini musibah. Itulah tadi mungkin musibah kehilangan rumah, kehilangan harta, kehilangan istri, kehilangan suami. Maka kata Allah, siapa yang bersabar di dalam menjalani ujian itu, wabasiris sabirin, berikan mereka kabar gembira. Yang mereka itu mengatakan segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Angkon tusi doke ini nang, ade najolo pete inang nang godong kita, san narima adong, tungkin na ita sudah pe kembali kepada Allah, tidak ada. Sebagaimana keluarga-keluarga kita itu juga. Ya kan, dulu mereka juga tidak ada. Tetapi lalu kemudian Allah adakan sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah kita belajar ikhlas, belajar sabar. Apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar, yaitu surga. Wabasiris sabirin, ya. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka kita harus bersabar. Ya. Kemudian jangan silau melihat harta yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Kenapa? Karena apa yang Allah janjikan di negeri akhirat lebih baik daripada apa yang kita lihat yang ada di dunia. Nah, dong banding nenang. Mula sobar kamu inang nama menerima ujian ini, sabar menerima cobaan. Apa yang ada di dunia ini sedikit pun tak ada bandingnya dengan nikmat yang Allah berikan nanti di negeri akhirat. Nah, makanya kata para ulama, harga iman itu lebih berat daripada 10 dunia dan isinya. Ade, sugari ilahin dia inang 10 kali dunia dan isinya. Yuk DBT. Maka iman itu lebih mahal harganya. Daripada kita diberikan 10 kali dunia dan isinya, lebih baik kita memilih iman. Kenapa? Karena iman itu lebih mahal daripada 10 kali dunia dan isinya. Itulah iman itu. Makanya nggak usah kita risau. Asal masih kita ada iman di dalam hati, tidak usah kita khawatir. Ya kan? Kalau kita mati tak punya rumah, apakah Allah marah?
Marah nggak Allah kalau kita mati nggak punya rumah? Oh, dia berarti bayar nama ngontrak-ngontrak dia sampai meninggalnya bayar nama ngontrak nih bayar. Mau biar bayar non. Tapi bersabar takwa kepada Allah. Sabar tidak bermaksiat kepada Allah. Nang mana so bisa niamang kredit bisa. Nang mana so bisa niamang hutang bisa. Ya, tetapi kalau berhutang dengan cara yang diharamkan oleh Allah, Allah murka apa tidak? Murka. Kalau kita punya rumah dengan cara yang haram, Allah marah nggak? Marah. Kalau kita punya kendaraan dengan cara yang haram, marah nggak Allah? Marah. Ya kan? Tapi kalau orang mati tak punya rumah, Allah marah? Enggak. Mati tak punya harta, mati tak punya kendaraan, Allah tak marah. Tapi kalau kita mati tak punya iman, bagaimana? Masalah nggak hidup kita? Masalah. Oh, badir masuk hilang mengontrak-ngontrak ngamuai. Yang penting Allah ridho. Daripada Allah murka kepada kita. Ternyata kekayaan yang kita miliki berasal daripada harta yang haram. Oh loh. Biar nang. Halo. Jadi pendapatan yang guru kan terbatas ya. Jadi itu dibuat namanya. Iya. Iya. Kalau setano buat kita kan Iya. pada ini semua dia ada hukumnya ya. Iya. Jadi di dalam Al-Qur'an surah Contohnya kan ada pembayaran ada di langsung dipotong. Iya. Jadi apa namanya? Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah kan telah jelas Allah sampaikan ya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu jelas ya. Jadi makanya tadi saya katakan, kalau kita tak punya rumah, Allah marah? Enggak marah. Ya. Maka misalnya bagaimana? Kita bersabar sampai kita mampu untuk membangun rumah dari cara yang halal, membeli kendaraan dari cara yang halal, ya. Makanya tadi saya katakan, kalau kita punya harta, ya punya rumah, punya kendaraan, tapi dengan cara yang tidak baik, Allah marah. Dan kelak itu akan dihisab di negeri akhirat, ya kan? Tapi suka hari meninggal kita nang bagas niba, mengamuk di Allah? Oh, enggak. Itu makanya tadi saya bilang. Makanya itulah perlunya kita berilmu sebelum beramal. Jadi kalau seperti itu misalnya, tahu Ustaz mah terlanjur, biar nama. Kalau sudah terlanjur, kita apa? Bertaubat. Banyak-banyak kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bilang bukan Ustaz, tapi Al-Qur'an, ya. Pertanyaannya, boleh nggak kita berhutang? Boleh. Ya, boleh kita berhutang. Tapi berhutang tidak dengan cara yang tidak dengan cara riba, tidak dengan cara yang haram. Nabi itu pernah nggak berhutang? Pernah. Tadi yang saya ceritakan, Nabi berhutang tidak? Berhutang. Tapi Nabi berhutang itu dalam kondisi terdesak, dalam kondisi untuk kebutuhan makan. Sehingga Nabi membuat baju perang itu digadekan jadi jaminan. Omma jaminan nadihon ni Nabi itu Yahudi. Tungkin naik ubayar pe. Mola madung adong bontina. Jadi boleh. Makanya ini kita perlu belajar sistem namanya sistem ekonomi Islam. Adong dinang ibagas kitab warnya Nijomul Iqtisadi. Sistem ekonomi Islam, cara bermuamalah secara Islam. Itulah perlunya kita mengerti mana-mana muamalah yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan. Ini perlu, ya. Perlu kita belajar tentang mana-mana yang boleh dan tidak boleh, ya. Tapi kalau sudah terlanjur, ya apa boleh buat. Ke depan, ya jangan lagi, kan begitu. Mula madung jongjong, alhamdulillah apa boleh buat. Berarti banyak-banyak kita memohon ampun, ya. Jadi kecuali misalnya doruro, ya. Kalau doruro misalnya seperti dijelaskan di dalam kitab itu kan, seperti misalnya kita di hutan, ya. Nah, tentang bagaimana akad-akad muamalah di dalam Islam,
Ya. Biado carana asotola, kan itu. Nangkinna tola. Bagaimana caranya supaya boleh? Ya kan? Makanya perlu kita belajar ya bagaimana sebenarnya akad-akad dalam berjual beli. Dulu waktu di zaman Khalifah Umar, kata Umar, jangan masuk ya, mati lampu. Jangan masuk ke pasar kami orang yang tidak paham tentang jual beli di dalam Islam. Jadi dulu Ibu, kalau ada orang dia tidak paham bagaimana yang halal dan haram, yang boleh dan tidak boleh dalam jual beli, itu tak boleh berdagang di pasar. Nah, tolenang. Kenapa? Karena kalau dia masuk ke pasar berjual beli, dia tidak paham hukum jual beli di dalam Islam, pasti dia terjatuh kepada dosa. Allah. Tidak benang na berbelanja di pasar teh. Juga ada winang manabusi ikan di Siboga, ikan udang mak. Tabusi udang kan? Itimbang inat tahun. Oh lebih nih ya. Diambil udang ini. Diambilnya, ditaruh, dibungkus tak ditimbang. Ibu Atia, ndai timbang mulak. Ibu Atia hijau putih kan lebih, ditengok lebih. Diambil. Ya kan, setelah diambil dia ikat, saya kasih. Tak ditimbang lagi. Kan ini terjadi kenapa? Nah sama biar medongan itu. Mapas malangapan jemput nih. Kan itu dong. Masa perlu nenang. Kalau kita mau jadi pedagang harus paham bagaimana adab-adab, bagaimana aturan dalam jual beli. Allah. Iya nina kan. Nah timbang bagaimana bungkus ya. Nah nia. Bahasan ruangku Islam do bayar parjakan nun sangenda kan mabo. Molo. Nah pohon di karena hati-hati ya kan dalam urusan timbangan. Bukan depende lebih sotik daripada orang. Kalau nabora tanah inang. Bukankah dulu ada kaum yang diajab Allah gara-gara suka mencurangi takaran dan timbangan. Ya kan tahun-tahun lalu kan juga viral bagaimana minyak goreng. Ya kan minyak goreng itu kurang literannya kan? Itu besar dosanya. Anak susu ini namanya minang kaya sama dia dah. Tapi lihat, ternyata dia hasil dari menipu orang. Sa Indonesia menang nitipu nih. Oh, piga kali menabisi minyak sapogenon. 3 liter habis kok kan? Itu. Makanya kata Umar, jangan masuk ke pasar kami orang yang tidak mengerti tentang hukum jual beli di dalam Islam. Ya. Termasuk Nabi pernah ke pasar memeriksa penjual. Dia taruh gandum kering di atas, ternyata di bawah yang basah. Oh loh. Ijo pun anak bori rupa baya. Nama raik dituru. Ita busia bayar rambutan ni rupa na busuk do satonga. Kan? Ini termasuk tidak jujur. Mau perlu mengerti tentang hukum-hukum di dalam Islam ya. Jadi supaya terhindar dari yang seperti itu, belajar kita tentang hukum-hukum Islam. Kalau kita tidak mengerti, tanya dulu. Isapaan tuan guru ta ustad, awat sonon biar hukumna kalau ada sanginda. Mulai danya biasa tola kan itu toh. Biacarana asotola. Ya, makanya sekarang ada itu kredit rumah tanpa riba. Kredit ini tanpa riba. Kalau misalnya kayak kredit syariah itu kan, kredit rumah itu kan kalau kita sudah akad jual beli, surat tanahnya kan harus jadi milik kita, sudah sama kita itu. Sama itu kayak sekarang kredit sepeda motor. Kredit sepeda motor kita DP 2 juta. Buku hitamnya tidak dikasih sampai lunas. Ini kan akadnya tidak Islami. Harusnya begitu kita DP, buku hitam itu kita pegang. Itu karena apa? Sudah sah menjadi milik kita. Karena kita cicil. Adapun nanti misalnya gagal bayar, isi numentungi kobara nih. Mulanya terbayar abirinya, gadis mulak karete. Dia polak saja naik. Kan saya nonton. Lain tu bayu. Lebih nih madiba kan. Tapi kalau sekarang kan tidak. Kereta itu disita, hangus. Tak dapat kita sama sekali. Padahal sudah
tolu tak api ka setahun na ini mabayar cicilan na niya. Malu jabe mahabis kiping ni bayi madapat dogare sana. Hindi dong buku hitam na pinadapat kareta na pitar. Ini kan tidak syar'i, merugikan sebelah pihak. Perlu na mengerti tentang hukum-hukum di dalam Islam. Kenapa? Karena kalau kita tidak paham cara bermuamalah secara Islam pasti merugikan salah satu pihak. Termasuk menakin so nama minjami kan inang. Siapa yang dirugikan? Nasabah. Asik, nanong monang ni benang. Asik, monang nyalai saja. Kan ini monang nyalai saja. Terlambat hona denda. Mundur hona si maju hona penalti. Ipalunas kope cepat lek hona denda. Ini menang monang misi. Kamu monang nyalai saja me. Ai masuk inang indah syar'i merugikan kita. Makanya hukum Islam ini, hukum Allah itulah yang paling adil. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Jadi terkait dengan ayat itu juga ayat ini yaitu tadi dijelaskan bahwasanya karena istri-istri Nabi pernah meminta nafkah tambahan sehingga Nabi saya tidak akan saya tidak akan bergaul dengan kalian selama 4 bulan, kata Nabi. Sehingga Nabi salah mengambil sikap, sehingga turunlah surah At-Tahrim ayat 1 menegur Nabi Muhammad. Kenapa kamu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan? Iharamkan Nabi ada borunya selama 4 bulan di siang. Indah dijontik Nabi ada borunya sudah selama 4 bulan. Mola nagot harta do diamu, pilihmu mak. So sirangkon kamu ni Nabi binta. Nabi bersumpah tidak akan bergaul dengan istrinya selama 4 bulan. Sehingga turun surah At-Tahrim ayat 1 menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena istrinya minta nafkah tambahan tadi. Sehingga Nabi ditegur, jangan kalian silau dengan harta yang diberikan Allah kepada orang-orang yang kafir itu. Kenapa? Karena itu bahagian mereka di dunia. Nanti jadi nama menyambung kaji sampai jam 3 matang onom. Terus lebih waktu. Magolap tidak. Sodikna itu. Jadi di dalam kitab Sahih ya dikatakan bahwasanya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah lebih baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ataina sab'an minal masani wal Qur'anil azim la tamuddanna ainika ila ma matta'na bihi azwajan minhum." Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dalam Al-Qur'an yang agung. Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada apa yang itu sehingga akhir ayat. Kata Allah, lebih baik apa yang Allah berikan kepada wahai Muhammad 7 ayat, maksudnya surah Al-Fatihah, daripada harta yang tadi, harta yang dimiliki orang-orang kafir. 7 ayat itu adalah surah Al-Fatihah. Gumenanan dope lebih berharga 7 ayat yang Allah turunkan kepadamu itu surah Al-Fatihah menurut sebagian para ahli tafsir daripada harta yang dimiliki orang-orang kafir. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau sawfa yu'tika rabbuka fatardo." Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hatimu menjadi puas. Lebih baik karunia yang diberikan oleh Allah taala kelak di negeri akhirat. Itulah sorga yang tidak berkesudahan. Lebih baik daripada harta dunia. Karena harta ini dia sebentar itu ya kan. Bisa saja musnah. Ade temeida kan bencana musnah. Kalau Allah mau sekejap bisa hilang. Nah, tetapi apa yang Allah janjikan di negeri akhirat itu akan abadi. Makanya ini dong bandingna. Mula adong pena magoni ba, adong pena hurang ni ba sobar. Ingat, nikmat akhirat lebih baik. Kemudian di dalam kitab Sahih disebutkan bahwa ketika Umar bin Khattab masuk menemui Rasulullah
Jadi di dalam sada hadis inang, juga ada Umar bin Khattab masuk tu bagas di Nabinta. Masuk menemui Rasulullah di dalam suatu peristiwa yang saat itu Rasulullah sedang mengasingkan dirinya dari istri-istrinya. Ayo mana yang kini dokoni? Saroita lagi merpecat. Merpecat 4 bulan. Jadi modem-modem Nabinta. Pas lagi modem-modem Nabinta, Roma sahabatnya nama Goar Umar bin Khattab. Di dalam suatu peristiwa yang saat itu Rasulullah sedang mengasingkan dirinya dari istri-istrinya selama 4 bulan. Sebab beliau telah bersumpah tidak akan menggauli mereka dalam waktu tertentu sampai mereka sadar. Marsirang kan marsarak jo 4 bulan sampai sadar. Kemudian Umar bin Khattab melihat Rasulullah sedang berbaring di lantai. Iligin Umar bin Khattab Nabi modem-modem di lantai. Manusia terbaik sepanjang zaman, manusia paling baik di muka bumi. Kalau mau Nabi kaya, Nabi bisa kaya apa tidak? Bisa. Bahkan Allah menawarkan lembah Makkah diubah menjadi emas untuk Nabi kalau mau Nabi. Sugari inangi. Ditawarkan. Rada anak buru padang pasir Makkah utukar jadi sere di goni Allah. Kita ramantong ya Allah. Nabi tidak memilih itu. Nabi tidak kaya bukan karena dia tidak bisa kaya, tapi Nabi memilih untuk tidak kaya. Ya, Nabi memilih untuk tidak kaya. Bahkan kalau ada harta di rumahnya segera disedekah. Begitulah dermawannya Nabi. Sementara itu mana kikit. Padahal harta tidak dibawa mati. Nanangot obanan mati harton kecuali harta yang diinfakkan di jalan Allah. Kemudian Umar melihat keadaan Nabi sedang berbaring di dalam rumahnya. Hanya ada sebuah wadah air yang sudah lapuk. Imakin girbahi. Ada tempat air yang sudah lapuk. Ini harta di Nabi. Nabi tidak suka menyimpan harta di rumah. Kemudian tempat air yang lapuk ini tergantung di sisi rumah. Maka dengan serta-merta Umar mencucurkan air matanya. Tangis sinang Umar mengida kondisi Nabi Muhammad yang tidur di lantai dan tidak apa-apa isi di rumahnya. Sementara bagas ni tainang sirung gorang bagas ni Nabi pada bagas ta. Bupe na mangontrak sampai majulo. Sadia gorang na bagas ni Nabi nang isi na juga ada umroh. Dongkon kamu majulo na mamboto carito ni Nabi. Sadia gorang lo bagas ni Nabi 2 kali 4 sanga 2 kali 3 isong gorang bagas na kita. Tapi lihat apa ucapan Nabi Muhammad SAW. Ada ucapan ni Nabi nang baiti jannati, rumahku adalah sementara bahat kalak sanari amang bagasnya nasongon istana ni raja nama Allah indah sanggupin ang mandongkon baiti. Bahkan bayi pinanatani bagasi. Najot-jotan nama bayi ilopoko. Ilopokopi. Asi. Ina na songon surgo iresia bagasi. Sugari yang na songon surgo inang iresia bagasi. Tahan desi. Olo, so desi. On to deke. Ay. Berarti bukan baiti jannati. Olo, tapi Nabi rumahnya 2 kali 3. Nabi sanggup mengatakan baiti. Ada apa? Kenapa Nabi bisa mengatakan rumah yang 2 kali 3 itu? Yang rumah kita lebih besar daripada rumah Nabi adalah surga sebelum surga yang sesungguhnya. On menang. On matugas mulu mo ni kaum ibuon. Maka nenang mulai tasapai kaum ibuon. Ibu-ibu yang ahli sodakoh banyak. Ibu-ibu yang ahli tahajud banyak. Ibu-ibu yang rajin hadir ke majelis taklim banyak. Bahat. Ibu-ibu yang tidak pernah tinggal sedekahnya banyak. Tapi ibu-ibu yang bisa menyenangkan hati suaminya ini yang jarang. Menang nalangkay. Ang na marsido ka gok. Na pupu berangkat umroh gok. Na tahajud na nataralo gok. Tapi kalau ibu-ibu yang menyenangkan hati suami ini langka. Maka kalau ibu-ibu ini, ya, bagi yang masih ada suaminya, ya, kalau mampu menyenangkan hati suami, maka
insya Allah ibu, rumah itu akan menjadi surga sebelum surga yang sesungguhnya. Insya Allah. Aun menang. Baiti jannati. Mula marung sanggup kamu menang soni. Rome bahasai. Baiti jannati. Tiang goles unta baru pirasa bahilo pukopian. Kalau daripada bagas ngane bana rupi. Kasi putih aja dito mga Ustaz sama sugid di mana. Jadi soalnya waktu hidup nih batang bertransfer ini bayaran. Masing-masing kan ada ego nah ya kan. Halo. Jadi waktu itu kenapa dengan ilmu bahkan. Halo. Ya kan luke edo baru lagi menuntut ilmu apa dasar dari Joni kan. Jadi semua orang ya kan. Wow, ya Allah, masalah perkara itu Iya, jadi kalau ada kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, maka bagaimana caranya kita memohon ampun, beristighfar, bertobat. Kata Allah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka dengan orang-orang yang bertaubat dan suka dengan orang-orang yang membersihkan dirinya. Jadi Allah suka. Mula nung antong baya salan iba, sama so najolo mangolo do pirap dompak dot suami iba. Biar naman tong baya ustad, najolo baya indar sempat iba mengaji, sibuk pature dagana, sibuk pature suami, dung on baya mengaji rupa nasala do ne parbenengi. Makana mula songoni inang bahat-bahat kita beristighfar, membersihkan diri ya. Membersihkan diri, kemudian banyak-banyak memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala mengampuni apa yang telah lalu, apa yang telah lewat. Jadi begitu caranya, ya. Jadi mudah-mudahan rumah tangga kita adalah baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Maka maka tadi Abu Bakar itu sedikit lagi ya. Abu Bakar itu pun menangis melihat kondisi Rasulullah. Ya Rasulullah, pemimpin seluruh umat manusia, engkau diutus ke seluruh alam, tapi ya Rasulullah, parpodomanmu pebaya sungonon. Sementara mereka, Raja Persia, Raja Romawi, mereka tinggal di istana-istana mewah, beralaskan tempat tidur yang empuk. Jawab ni Nabi nang. Kira-kira jawab ni Nabi? Maaf, kata-kata daripada sahabat tadi, ya. Kata Nabi Muhammad SAW menjawab itu. Kata Rasulullah SAW, sedangkan di dalam rumahnya ada, maka dengan serta-merta Umar mencucurkan air matanya. Tangis inang Umar, manete kinang air matanya, maligin keadaan ni Rasulullah. Imam nang Rasulullah nita salawati 5 kali sehari semalami. Olo, bagas Nabi 2 kali tolu mea. Olo, ima gambaran dita. Maka nang mula 2 kali tolu pi bagas minang nang kon si marsakko. Olo, bain ma bagas mi baiti jannati. Olo, Nabi tapi suni mi bagasnya. Inda ben nasuraya kayo. Inda ben nasugiyot ya bagas na deges. Inda, tapi Nabi memilih hidup dengan seperti itu. Kemudian Rasulullah menjawab, apa jawab Rasulullah? Rasulullah bertanya, hai Umar, apakah yang akan membuatmu menangis? Malangan naman ko tangis. Umar menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya Raja Kisra dan Kaisar berada dalam kemewahan, sedangkan engkau adalah makhluk pilihan Allah. Rasulullah berkata, apa kata Rasulullah? Ini dia. Hai Umar bin Khattab, apakah engkau dalam keadaan ragu? Mereka adalah kaum yang disegerakan bagi mereka kebaikan dalam kehidupan dunia. Jadi alak-alak na kafir inang ilain Allah Ta'ala delay sude sanga angan na diingini hatinya lay adalah karena Allah mensegerakan bagi mereka kebaikan di dunia ini. Ita kebaikan itu kinaindigan dilain Allah Ta'ala di akhirat inang. Ini ada pilih inang. I dunia dosa di akhirat. Di akhirat mentong. Arana dunia adalah kebaikan yang bersifat sementara inang. 70 tahun mite mangolu. 80 tahun. Sementara nak kina di akhirat selama jadi orang bebagas minang di dunia 70 tahun meter nikmati ho. Tieh, 60 tu 70
tahun. Anggoi surga lama-lamanya. Nerang kusoni menang arana mata rahim majam onom ita tutup ma wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, ahsanul jazaa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan di kesempatan lain bisa kita lanjut. Karena belum sampai ke ayat 2, silahkan dibaca surah Toha ayat 132, perintah tentang mendirikan sholat dan bersabar. Imentine nangate. Kalau kita mau hidup kita diperbaiki oleh Allah Ta'ala, dirikan sholat dan bersabar. Mula dong inang masalah di ngulu niba, berarti inang nasopade depe sholat niba. Ang godong inang masalah di ngulu-ngulu niba inang berarti nasoberes depe sholat niba. Jadi inang pature sholat, jaga sholat 5 waktu. Insya Allah Allah akan memperbaiki hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li dhalali wa dzikal karimi wa azimin sultanik. Rabbana la tu'akhizna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allah mansur ikhwanana fi Tapanuli Tengah, fi Batang Toru, wa fi Aceh, wa fi Pandan, wa kulluhum fil musibah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Allahumma anjilhum, Allahumma ya Allah, Allahumma anjilhum sabar, rahmah wal maghfirah was salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Allahumma ighfir li, Allahumma ighfir lahum adelina ritonga wa Dedi Setiawan Nasution kulluhum bi ahliha wariris kasih marito daulai. Allahumma ya Allah, Allahumma yassir umurana wa tawil umurana wa barakati umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna taqwil. Allahumma ikfina bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, Rabbana ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana taqabbal du'a ana ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum. Taqabbal ya